وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita selalu memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan karunia-Nya selalu menyertai kita semua. Dan Allah telah menyampaikan di dalam Al-Qur'an, wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mau menghitung-hitung nikmatku, kalian tidak dapat menghitungnya. Itulah bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala sifat Rahman-Nya dan sifat Rahim-Nya ada di sekitar kita. Sisa kita bagaimana cara untuk memperoleh sifat Rahman dan sifat Rahim Allah. Rahmat secara umum dan rahmat secara khusus. Kemudian dari itu, salawat dan salam juga selalu kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengan selalu berselawat kepada beliau, insyaallah kita akan mendapat syafaatnya. Sebagaimana kata beliau, aulan nasibi yaumal qiyamati aqtahum alayya salatan. Orang yang paling dekat sama saya di hari kemudian adalah orang yang banyak berselawat kepada saya. Allah. Ya, sehubungan dengan guru yang bersangkutan pada subuh hari ini sudah sempat, maka kita memanfaatkan waktu ini. Ya, kebetulan ya, saya diamanai sebagai penanggung jawab PIK untuk mengontrol pengajian dan kehadiran mahasiswa. Ini merupakan ladang pahala. Jadi kita tekankan ke situ, ini adalah ladang pahala. Supaya gangguan-gangguan setan bisa tersingkirkan. Saya teringat guru saya di UMI, almarhum Profesor Dr. Basalama. Suatu ketika beliau berkunjung di Tondronge, beliau sampaikan kepada Andri Gurupta almarhum Haji Abdul Wahab Zakaria. Beliau mengatakan, berapa biayanya mengadakan pengajian ini untuk memberikan honor guru-gurunya. Spontan Guru Tawahab bilang, tidak ada yang digaji yang berikan pengajian. Apa kata Prof. Basalama? Ini yang sulit kami lakukan di UMI. Ini yang sulit kami lakukan di UMI. Itu pernyataannya beliau. Nah, disinilah rahasia keberkahan pondok pesantren kita. Sehingga saya teringat lagi ungkapannya guru saya, Dr. Mustami Arsyad. Beliau semua itu ajar saya di UMI di S2 tafsir, asisten dari Profesor Dr. Mun Salim, Dr. UIN waktu itu.
Apa dia bilang? Di Mangkoso itu ilmu tidak seberapa, tapi berkah luar biasa. Dia berbahasa Bugis, Pak Mangkoso Pak disenga di mana siaga, tapi barakah liwa egana. Itu pernyataan beliau. Dan sudah berapa guru besar mengakuinya di luar. Terus lagi rata-rata alumni baru dia rasakan keberkahan waktu dia mondok pesantren di luar. Setiap kita ketemu reuni-reuni itu semua dia ingat. Apa dia bilang? Betul-betul berkahnya Mangkoso. Semua alumni-alumni baru dia sadar semua. Nah, Anda yang ada sekarang sedang diproses, belum rasakan karena Anda masih diproses. Ya, Anda masih diproses. Nanti kamu rasakan seberapa banyak perjuangan Anda waktu mondok di pesantren Mangkoso. Begitu juga nanti kamu rasakan di luar. Dan saya sampaikan sama teman-teman para alumni, dan dia tahu bahwa tidak pernah saya tinggalkan terlalu jauh Mangkoso. Ya memang saya kuliah S2, S3 di luar, tapi itu 3 malam 4 malam di luar masuk lagi karena mengajar. Jadi waktu di Tonrongi itu 4 malam Tonrongi, 3 malam Makassar. Itu waktu kuliah S2. Ya sama juga ini waktu kuliah S3 ya 5 malam Mangkoso, di rumah 2 malam di Makassar. Jadi itu saya punya program seperti itu, alhamdulillah dua-duanya jalan. Memberikan pengajian di mana-mana jalan, kuliah juga jalan. Jadi hampir tidak ada waktu kosong. Ya nanti istirahatnya waktu tidur. Jadi kita memanfaatkan waktu itu. Nah sekarang program saya lagi apa? Ya ini rasa syukur saya kepada Allah karena sudah home base-nya di UIN. Jadi teman-teman lagi bagaimana lagi caranya mengatur waktu home base-nya di UIN. Iya saya hanya store laporan setiap bulan dan setiap semester. Jadi ada laporan bulanan, ada laporan BKD, beban kerja dosen. Itu saya laporkan terkadang secara online. Kalau ada lagi urusan penting di UIN, saya langsung bawa. Itu saja. Yang penting cukup. Standar minimal laporan saya 12 SKS. Ya 12 SKS itu saya lihat rombelnya semester 1 itu 4 kelas. Ya sebenarnya biar satu kelas yang saya ajar di perkuliahan itu sudah cukup 12 SKS. Ya tapi kita berihsan sama alma mater, ya tambah 3 tingkatan. Tambah lagi berihsan sama alma mater, kita dikasih amanah. Jadi sebenarnya amanah ini jujur langsung saja dikasih, ditampilkan nama tanpa ditelepon, tanpa diminta persetujuan oleh ketua yayasan. Jadi saya menghormati, menghargai amanah ini. Ya jadi begitu ceritanya. Karena ketua yayasan tahu jiwa saya. Karena beliau juga adalah guru saya di S1 sampai sekarang. Jadi itulah jiwa DDI, selalu mau berihsan. Tidak sama di luar sana, ada hitung-hitungan. Ya ada hitung-hitungan. Itulah berkah yang dibangun oleh Andi Guruta dan terasa nikmatnya.
Inilah yang memotivasi saya terus dan juga saya sampaikan kepada kalian supaya jiwa kedediannya, ruh DDI-nya seperti itu. Nanti kamu rasakan setelah kamu di luar nanti. Ya, kalau saya ini keluar masuk, ya, artinya keluar kumpul-kumpul dengan teman-teman di luar, ada kegiatan di situ ngobrol-ngobrol, kita masuk lagi. Jadi saya pas sudah 30 tahun di Mangkoso, cukup lumayan. Kalian belum ada yang lahir, ada yang 30 tahun di sini. Irni, berapa tahun baru? Nah, jadi saya tahu sekali perkembangannya kita punya pesantren. Jadi dulu itu luar biasa. Sekarang zaman digital lain tantangan. Dulu tantangannya lain, sekarang lebih drastis dari tantangan. Bukan tantangan apa? Tantangan digital, HP, internet. Jadi saya melihat, mengamati tantangan yang sedang dihadapi generasi sekarang itu dari dalam. Penghancuran moral. Ya, penghancuran moral. Ini tantangan digital. Dulu hanya dari luar saja, belum banyak tantangan dari dalam. Itulah sehingga kita harus memperkuat menghadapi tantangan hidup. Dan memang dunia ini adalah tempat ujian dan cobaan. Jadi kita memanfaatkan waktu, materinya dunia adalah tempat ujian dan cobaan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unun wa mal'unatu ma fiha illa dzakarallah wa mawala wa aliman au muta'alliman. Dunia itu terlaknat. Dunia itu terlaknat. Dan terlaknat pula seluruh isinya. Kecuali orang yang selalu mengingat Allah dan semacamnya, wa aliman, orang yang alim, atau muta'alliman, atau orang yang selalu mencari ilmu atau menambah ilmu. Jadi dari hadis tersebut hanya 3 golongan dikecualikan. Hanya 3 golongan yang dikecualikan. Artinya di luar daripada laknat. Maka rugilah seseorang kalau ada pernyataan baginda Rasulullah SAW seperti itu, kalau kita tidak mau memasuki pengecualiannya. Jadi kita lihat fakta kenyataan di masyarakat. Apa betul masyarakat kena hadis ini dan apa yang dimaksud laknat? Jadi laknat yang dimaksudkan di situ adalah kesusahan, keresahan, kegalauan. Kesusahan, keresahan, kegalauan, kejenuhan. Itu semua itu.
Jadi untuk menyelamatkan diri kita dari hal-hal itu, Allah berkalam, fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Ingat aku akan ingat kamu. Bersyukur kepadaku, jangan kufur. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salat. Innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang beriman, bermohonlah dengan kesabaran dan salat. Jadi maksudnya kita harus banyak doa permohonan kepada Allah. Allah sangat gembira kalau hamba selalu berdoa. Allah sangat gembira kalau hambanya selalu minta. Dan Allah marah kepada hambanya kalau malas berdoa, malas meminta. Berbeda dengan manusia. Kalau kita minta sesama manusia, bosan kalau kita selalu minta sama dia. Ya, sebalikin atau sedikit puangin. Justru Allah marah sama kita kalau malas berdoa. Ya, kenapa? Sewaktu iblis dikasih titel oleh Allah, apa titelnya iblis? La'natullah alaih. Jadi titelnya iblis itu bukan doktor, tapi laknatullah alaih. Iblis datang menghadap sama Allah. Ya Allah, sebelum saya terima titelku laknatullah, ada permintaan saya. Apa permintaan iblis? Selama ini kami memujimu jauh sebelum diciptakan Adam. Selama ini kami mengabdi jauh sebelum diciptakan Adam. Pengabdian selama ini kami belum dibalas. Karena di situ Allah berkalam, wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu atajalu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi di situ kami di situ para makhluk halus, malaikat, jin, iblis. Mereka itu bertasbih memuji Allah. Ya, jadi di situ saya lihat ada dua protesnya. Dia protes Allah, dia bilang, nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Allah mempetuk dia. Qalu a'lamu ma la ta'lamun. Saya lebih tahu apa yang kamu belum ketahui. Nah, lalu setelah itu beberapa saat kemudian Allah berkalam, wasjudu li adama fasajadu illa iblis. Sujudlah kalian kepada Adam. Maka sujudlah para malaikat kecuali iblis. Jadi dua di situ pelanggarannya iblis. Pertama dia protes, yang kedua dia enggan sujud. Nah, itulah penyebabnya sehingga mereka itu dilaknat. Nah, setelah itu
Dia datang sama Allah, minta balasan, minta imbalan. Karena sebelum diciptakan Adam, mereka beribadah. Apa imbalan yang dia minta iblis? Ya Allah, sebelum saya terima titel saya sebagai laknatullah, saya minta seluruh anak cucu Adam sampai kiamat dunia riaka renei goda dari berbagai penjuru sampai kiamat dunia. Berapa penjuru? 6. Depan, belakang, samping kiri, samping kanan, atas dan bawah. Bayangkan itu permintaannya iblis itu. Berikan saya untuk menggoda anak cucu Adam dari 6 penjuru sampai kiamat dunia. Lalu apa kebijakan Allah? Karena sama-sama makhluk namanya. Karena ini selalu dia minta iblis ini. Nah, kebijakan Allah pada saat itu dikasihlah iblis 4 penjuru. Arah depan, belakang, samping kiri, samping kanan. Allah bilang sama iblis, silakan ambil 4 penjuru iblis. Berikanlah anak cucu Adam 2 penjuru. Kenapa memekuk iblis? Karena merasa dirinya lebih banyak bagiannya daripada anak cucu Adam. 4 bagiannya iblis, 2 bagiannya anak cucu Adam. Nah, jadi setelah itu ya sudah resmilah titelnya iblis, laknatullah. Nah, inilah perjuangan. Jadi iblis itu kata Allah aduwwum mubin, musuh yang nyata bagimu. Dan liciknya iblis nyusut ke dalam tubuh, nyusut ke dalam sel-sel tubuh manusia. Di mana? Di hawa nafsunya. Karena dia makhluk licik, makhluk halus. Kapan-kapan saja ada kesempatan nyusut lagi masuk. Jadi itulah sehingga kalau kita tidak mau dirasuki makhluk halus yang seperti itu, itulah sehingga Nabi mengatakan dzakarallah, berzikirlah terus kepada Allah. Karena kapan kita berzikir terus kepada Allah, maka iblis tidak bisa nyusut ke dalam tubuh anak cucu Adam. Panas dia, kurus dia. Jadi rugilah kalau kita tidak ambil satu amalan zikir yang berkesinambungan. Amalan zikir yang berkesinambungan itu ya sesuai dengan petunjuk baginda, abdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu yang harus dibaca terus dimanapun kita berada. Maka insya Allah tidak ada ruang dan tempat untuk nginap iblis, jin, setan di dalam tubuh anak cucu Adam. Amalkan itu kalau mau tenang dalam hidupnya. Jika tidak, pokoknya jago-jago. Iblis pasti kuasai kita. Itulah maksudnya tadi, illa dzakarallah, kecuali orang yang selalu mengingat Allah. Lalu ulama kita lagi ada yang menjabarkan tingkatan-tingkatan zikir.
Ada namanya zikir fi'liyah, ada namanya zikir qauliyah, ada namanya zikir qalbiyah. Ini amalan semua ya, untuk menjadi diri yang soleh dan solehah. Jadi harus ada amalan itu. Jangan hanya ilmu kognitif saja dikejar, afektif, psikomotorik, itu istilah dalam pendidikan. Yang terpenting ini, karena iblis itu sampai kiamat dunia akan menyesatkan terus anak cucu Adam. Dendamnya iblis membara sampai kiamat dunia. Kenapa dendam sekali iblis? Padahal hanya kecemburuannya itu sama kakek dan nenek kita di surga, Adam dan Hawa. Ya, itulah skenario. Itulah tantangan, makanya dunia ini tempat ujian dan cobaan. Dan musuh yang paling berat itu adalah iblis itu sendiri. Karena dia nyusup kepada hawa nafsu. Lalu Rasulullah juga menyatakan sewaktu beliau pulang dari perang Badar, apa kata beliau? Raja'na min jihadil asgar ila jihadil akbar. Kita ini baru pulang dari perang kecil, kita akan menghadapi perang besar. Sahabat kaget pada saat itu, perang apa lagi Rasul? Jihadun nafsi wa hawahu, melawan diri dan hawa nafsu, melawan diri sendiri. Jadi itu yang paling berat itu. Coba dibandingkan saja perang Badar, pandangan Nabi ini baru perang kecil, padahal darah sampai di mata kaki. Makanya kita harus pahami bahwa diri kita, hawa nafsu kita itu musuh yang nyata, musuh berat. Lalu ada yang bilang, kalau begitu Pak Ustaz, bagaimana caranya kita buang nafsu? Tidak bisa juga. Jadi itulah sehingga manusia itu ada lagi istilah saya tuh, manusia itu adalah makhluk konflik. Apa maksudnya manusia itu makhluk konflik? Makhluk yang selalu bermasalah. Sampai kiamat dunia itu selalu bermasalah, itu namanya manusia. Kenapa? Karena ada dua hal yang Allah berikan ke kita. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Falhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah telah mengilhamkan fujuraha wa taqwaha. Fujuraha adalah potensi keburukan, taqwaha potensi kebaikan. Jadi saya lihat di tafsir Abu Sangkan, fujuraha potensi keburukan, disinilah bersemayam iblis, setan, jin di nafsu. Ya, jadi nafsu di sini ya. Wa taqwaha di sini potensi kebaikan. Di sinilah Wanda mendapat bisikan ilahi, malaikat. Ya, di sinilah ada potensi hidayah, ilham, ya toh. Jadi hati tinggal di tengah. Jadi hati itu ya samalah ceritanya presiden, ya mengeksekusi, menetapkan. Jadi ini dua yang dampingi. Kalau di sini bisikannya gol masuk, itulah sehingga raganya manusia, tubuhnya manusia selalu pergi melakukan keburukan. Itu salah. Nah, karena ini bisikannya dari kiri, menguasai hati. Nah, kapan bisikan dari sini menguasai hati, maka raganya manusia, tubuhnya manusia selalu melakukan kebaikan. Nah, kita buktikan di lapangan, kenyataannya kan begitu. Ada saja orang yang selalu mendorong kita
untuk melakukan kebaikan. Berarti takwa di situ berperan. Ada juga yang mendorong manusia itu melakukan keburukan, berarti pujuraha. Di lapangan tuh ada yang ajak kita, ayo kita pergi di tempat ini. Ada elektron cak doleng-doleng, saling mengajak itu. Ada SMS, ayo, ada videonya dari ibu kota Jakarta, wah ramai-ramai. Nah, itu bisikan setan itu. Jadi setan melahirkan, setan maklindrung, bekerja sama, mendorong anak cucu ada ke sana. Ya, maka bersamaan dengan lantunan azan. Coba bandingkan mana lebih diminati, panggilan azan ke masjid atau panggilan elektron di luar sana atau permainan apa saja ya. Mana lebih banyak di situ penggemarnya? Lebih banyak di luar sana. Kenapa? Karena iblis itu yang nyata dan yang tidak nyata itu bekerja sama semua. Menggiring anak cucu Adam ke sana. Ya, dengan suguhnya nafsunya. Nah, itulah sehingga dikatakan lagi Allah dalam Al-Quran, innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh berbuat jahat. Itu pernyataan Allah ya. Innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh melakukan keburukan, kejahatan, kecuali nafsu yang dirahmati Allah. Nah, di sini kita mencoba lagi apa amalan-amalan kita supaya nafsu bisa dirahmati. Karena ada tadi pernyataan Allah kan di dalam Al-Quran. Sesungguhnya nafsu itu selalu memerintahkan, menyuruh anak cucu Adam itu melakukan keburukan kecuali nafsu yang dirahmati. Jadi nafsu yang dirahmati oleh Allah harus ada amalan. Tidak akan dapat rahmat, tidak bisa nafsu dirahmati oleh Allah kalau tidak ada amalan andalan. Itulah tadi zakar Allah. Harus ada zikir yang berkesinambungan supaya bisa mendapat rahmat. Artinya nafsu kita dirahmati. Ya, di dalam buku yang saya tulis itu di Hakikat Tasawuf itu saya uraikan di situ filosofi nafsu. Jadi filosofi nafsu itu ibarat api. Dan memang nafsu dengan api itu ada hubungannya. Coba perhatikan api. Api yang bisa kita kendalikan, api yang bisa kita kendalikan itu enak sekali, bagus sekali, nikmat sekali. Contoh, api yang dikendalikan di kompor bisa bikin air panas, kopi, susu, teh. Api yang bisa dikendalikan di kompor bisa kita masak pisang goreng dan seterusnya, makanan dan seterusnya. Itu api yang bisa dikendalikan di kompor. Berguna tidak? Berguna. Demikian juga nafsu. Kalau nafsu mampu kita kendalikan, enak. Tapi sebaliknya, kalau nafsu tidak bisa dikendalikan, samalah ceritanya api yang memakan rumah, makan ribolai. Hancur kan? Jadi kalau api sudah besar, sudah musuh. Nah, hancur ini. Tapi kalau bisa dikendalikan, ya enak. Ya, samalah juga nafsu atau kecenderungan laki kepada perempuan. Perempuan kepada laki. Kapan tidak bisa dikendalikan, hancur namamu. Itulah sehingga Al-Quran mengingatkan, la taqrabuz zina. Mendekati saja ke jurang itu dilarang. Karena hasil penelitian, orang yang selalu dekat dengan mengarah ke situ tidak ada yang selamat. Tidak ada yang selamat. Bagaimanapun hebatnya tidak akan selamat. Begitu liciknya iblis itu. Yang satu itu. Makanya penafsirannya di situ,
Apabila mengarah kepada perzinahan, maka solusinya jangan dekat. Jangan coba-coba mendekat. Akan tergiring nanti ujung-ujungnya. Nah, itulah sehingga selalu saya sampaikan kepada kalian, ya baik di perkuliahan atau di pengajian, jangan sama sekali baku bonceng dengan cowok cewekmu. Jangan. Apalagi ada motor sekarang itu, motor apa itu? Motor ninja ya. Ya dia tinggi, boncengan di belakang, baru begini ya. Begitu Rahmat ya. Begitu ya. Saya biasa perhatikan kalau saya ke Makassar itu, ya jadi kalau ada motor begitu, nah gas-gas begini lagi tuh boncengannya. Ini bukan sepasang suami istri ini. Ya jadi saya biasa lama-lama di belakangnya itu. Itu artinya saya membaca, ya supaya ada lagi tambahan contoh-contoh kalau ceramah atau beri pengajian. Itu saya kalau Makassar itu kubaca itu. Karena alhamdulillah kita punya sedikit ilmu psikolog. Tatapan mata saja sudah bisa dibaca isi hati. Kan dari mata turun ke hati. Dari hati turun ke mana? Jadi ada ilmu psikolog itu, raut mukanya sudah bisa dibaca. Bukan paranormal ya. Beda itu. Ya, jadi ilmu psikolog itu artinya beda tipis dengan paranormal. Beda tipis. Sama dengan karama dengan istidraj. Itu beda tipis. Ya, jadi kalau tidak ada ilmunya di situ, wah paranormal betul itu. Tapi kalau dia sudah belajar psikolog, nah itu bukan paranormal. Saya mau buktikan. Coba kamu bernapas dulu. Kamu keluarkan napasnya. Tarik. Lagi. Keluarkan. Dua-duanya napasnya bagus, toh? Tidak tersangkut, toh? Ada. Jujur. Bagus, toh? Bagus, toh? Nah. Pertanyaannya kenapa saya tahu padahal saya tidak ke situ periksa? Kenapa saya tahu? Ya tahu salah, digantung dulu ya. Jangan dikasih semua. Kan karakternya manusia itu secara umum itu hanya 4. Ya selalu saya katakan koloris, melankolis, sanguis, phlegmatis. Kita hubungkan lagi di dalam tasawuf 4 unsur ya, sesuatu 4 unsur dalam tubuh manusia. Unsur utama, unsur pokok adalah tanah. Unsur tambahan ya, air, angin, api, itu unsur tambahan. Bahkan di sisi lain sifat-sifat binatang ada sama kita. Apa yang ada sama binatang ada sama manusia. Dan apa yang ada sama malaikat ada juga sama manusia. Itu luar biasanya manusia. Tapi kapan dia tidak temukan semuanya itu, maka dia, apa kata Allah di dalam Al-Quran? Tsumma radadnahu asfala safilin. Ya, jadi seperti itu. Makanya kita harus berjuang terus. Ya, jadi kembali ya, karena ini bermunculan semua ini apa yang pernah dibaca ya. Jadi untuk menyusunnya ini memang butuh lagi waktu untuk menulis lagi supaya sistematis. Ya, jadi dzikir tadi fi'liyah, qauliyah dan qalbiyah. Nah, sebelumnya pahami apa yang dimaksud zikir. Ini dulu ya, supaya jangan kita kaku memahami tentang zikir. Jadi zikir itu bukan hanya semata-mata yang dibaca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Bukan saja itu. Ulama kita ada yang mengklasifikasikan bahwa itu semua subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar itu masuk dalam rumpun zikir qauliyah. Ya, zikir qauliyah.
Lalu apalagi bentuk zikir yang lain? Ada namanya zikir fi'liyah, perbuatan. Ya, jadi zikir fi'liyah adalah bentuk perbuatan, tingkah laku, akhlak mulia. Jadi connect semua nanti itu. Jadi tingkah lakunya seseorang itu kalau baik, akhlaknya seseorang itu kalau baik, berarti itu pertanda dia sudah memiliki zikir fi'liyah. Kemudian yang ketiga ada namanya zikir qalbiyah, zikir hati. Ya, zikir hati. Jadi intinya itu zikir hati adalah lafaz Allah, Allah, Allah. Itu rincian-rinciannya semua toh. Nah, apabila tiga komponen zikir ini connect semua, maka terwujudlah namanya insan kamil. Ada istilah kan? Jadi semua pendidikan agama itu mengarahkan semua di titik terakhir menjadi insan kamil, manusia yang sempurna. Karena memang makhluk yang paling sempurna adalah kita, manusia. Jadi untuk mengarahkan ke sana, tiga komponen zikir ini harus bekerja, harus diamalkan. Ya. Dan nikmat atau manfaat daripada zikir itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang beriman mau tenang hatinya, mau tenteram jiwanya, berzikirlah kepada Allah. Hanya orang-orang berzikir diberikan ketenangan, ketenteraman jiwa. Jadi kalau ada orang mengatakan, kenapa belum tenteram jiwa saya, tenang hatiku, selalu kubaca zikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu baru satu. Masih pincang itu. Nah ini kalau mau maksimal tiga harus dipraktekkan. Ya. Jadi zikir qauliyah kan sudah jelas dong. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Saya mencoba menelusuri 4 kalimat zikir ini. Ternyata 4 kalimat zikir ini adalah ibadahnya 4 unsur. Tanah, air, angin, api. Sebelum diciptakan Adam, 4 unsur ini berzikir kepada Allah. 4 unsur ini beribadah kepada Allah. Ibadahnya air. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ibadahnya tanah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ibadahnya api. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian ibadahnya angin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi ini ceritanya ini saya terima langsung dari kakek. Dia ceritakan ke saya. Sebelum diciptakan Adam, 4 unsur ini beribadah seperti ini. Lalu ditelusuri lagi, siapakah yang paling pertama mengucapkan itu subhanallah? Ternyata malaikat Jibril. Jalan ceritanya seperti apa? Waktu mau diciptakan Adam, ini cerita langsung, tidak ada referensinya itu di toko pun ada. Dan saya tidak mau masukkan di situ. Karena untuk dimasukkan di buku itu harus ada referensinya supaya ilmiah toh. Tapi kalau saya ceramah, saya sampaikan. Dan itu memang logis dan bisa nyambung, bisa masuk, bisa diterima akal. Sewaktu mau diciptakan Adam langsung oleh Allah, karena Adam itu diciptakan langsung oleh Allah. Jibril dipanggil.
Jibril bilang, apa yang dipanggilkan ya Allah? Ambil air. Apa dia bilang? Subhanallah, maha suci Allah. Kemudian yang kedua dipanggil Mikail. Apa dipanggilkan ya Allah? Ambil tanah. Mikail yang mengucapkan Alhamdulillah. Yang ketiga dipanggil Israfil. Ya, yang ketiga dipanggil Israel. Israel bilang la ilaha illallah. Yang keempat dipanggil Israfil. Apa dia bilang? Allahu Akbar. Jadi Jibril mengambil air, dia ucapkan subhanallah. Mikail mengambil tanah, dia ucapkan alhamdulillah. Israel mengambil angin, mengucapkan la ilaha illallah. Israfil mengambil api, Allahu Akbar. Jadi yang paling pertama mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, 4 malaikat itu. Subhanallah, Jibril yang paling pertama ucapkan itu. Alhamdulillah yang paling pertama ucapkan adalah Mikail. La ilaha illallah yang pertama ucapkan itu adalah Israel. Yang pertama ucapkan itu adalah Israfil. Allahu Akbar. Ya, sama juga ceritanya siapa yang paling pertama laksanakan sholat subuh? Nabi Adam. Siapa yang paling pertama laksanakan sholat duhur? Nabi Ibrahim. Siapa paling pertama laksanakan sholat asar? Nabi Yunus. Siapa yang pertama kali laksanakan sholat maghrib? Nabi Isa. Jadi keliru itu kalau katakan Nabi Isa itu Kristen. Dialah yang paling pertama laksanakan sholat maghrib. Silakan buka sejarah. Dan siapa yang paling pertama laksanakan sholat Isya? Nabi Musa. Jadi 5 waktu yang diwajibkan kepada kita semua, padahal waktu sholat sebenarnya 50. Jadi sewaktu Rasulullah diserah terimakan sholat itu di Sidratul Muntaha itu 50. Bayangkan. Bagaimana jalan ceritanya sehingga bisa sampai 5. Nanti waktu lain dilanjutkan. Wallahu a'lam bishawab. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rizqna fahman nabiyina wa hibdal mursalin hamal malaikat mukarrabin ya zal jalal. Allahumma limna fi majahina wa dzakirna bi manasin ya zal jalal. Ya alim ya halim ya hafiz alim bi rasul. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Amin.